Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang bahaya dari penyalahgunaan gas tertawa untuk ngefly. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, belakangan ini tabung whipping atau gas tertawa menuai sorotan publik setelah dikaitkan dengan kematian seorang selebgram. Di balik tren dari Sampai media meninggal sosial, katanya. gas tertawa ternyata menyimpan bahaya besar yang bisa membahayakan nyawa akibat penyalahgunaannya. Tuh ya, mungkin zaman dulu itu ada namanya aktivitas yang berbahaya juga, itu sebutnya ngelem. Jadi pakai lem ya, karena lem itu kan mengandung zat yang apa ya, gampang menguap. Nah, yang gampang menguap ini itu yang membuat orang ketagihan ya, disebut kayak ngelem lah. Mungkin karena sekarang udah berpindah zamannya lebih modern, sekarang udah pakai tabung wiping atau gas tertawa ini ya untuk ngefly gitu. Dan apa kegunaannya? Mari kita masuk ke pembahasan mendalam pemirsa dengan sejumlah grafis yang telah kami siapkan untuk Anda. Kita mulai dulu mengenal apa sebenarnya whipping. Jadi kalau kita mendengar kata whipping, sebetulnya itu merujuk pada sebuah brand atau merek. Ini merupakan produk tabung yang berisi gas nitrous oxide. Dalam dunia profesional, terkhusus Oh ya, misalnya buat dunia kuliner kuliner tuh dan ya. medis, pemirsa. Kalau di dunia kuliner, gas nitrous oxide ini berfungsi sebagai agen pengembang atau propelan untuk membuat krim kocok atau whipped cream yang memiliki tekstur yang lebih kental dan juga lebih sempurna atau tidak lagi cair, lebih padat begitu. Nah, kalau kemudian dalam dunia medis, biasanya nitrous oxide ini sudah digunakan sejak lama sebetulnya pemirsa sebagai obat bius atau anestesi, juga penghilang rasa sakit atau analgesik ringan. Biasanya untuk jenis gas ini digunakan misalnya kalau Anda memerlukan tindakan di dokter gigi atau pada proses persalinan untuk bisa membantu pasien tetap tenang. Dan pada dasarnya pemirsa, gas ini adalah sebetulnya zat yang bermanfaat kalau digunakan sesuai dengan peruntukannya dan oleh para ahli. Ya, jadi buat kuliner ya, buat makanan sama tadi buat kesehatan gitu ya. Untuk masalah kayak saat operasi itu butuh dibius saringan. Itu mungkin bisa pakai gas tertawa ini atau nitrous oxide. Nah, tapi kalau disalahgunakan ya orang jadi ngefly gitu kan, bisa menimbulkan korban jiwa dari kasus seperti ini. Melihat tren ataupun penyalahgunaan Oh yang ya. muncul belakangan ini pemirsa. Masalahnya adalah ketika ada pergeseran fungsi atau penyalahgunaan. Kita lihat trennya ini sebetulnya sempat muncul pemirsa di tahun 2024 lalu atau biasa disebut juga dengan whippets. Tabung yang seharusnya untuk kebutuhan membuat whipped cream tadi justru disalahgunakan secara masif sebagai alat inhalan rekreasional atau untuk bersenang-senang. Nah, cara menggunakannya ini adalah dengan menghirup gas tersebut secara langsung. Mengapa kemudian ada orang yang melakukannya? Karena gas ini sebetulnya bisa memberikan efek ataupun sensasi tenang atau sensasi mabuk sesaat dalam waktu singkat saja. Inilah alasan mengapa nitrous oxide dijuluki juga sebagai gas tertawa. Efeknya bukan kemudian membuat atau menggelitik hingga tertawa pemirsa, tapi karena bisa memberikan ketenangan atau sensasi mabuk sesaat. Tren ini tentunya sangat berbahaya karena seringkali dianggap sebagai tren yang keren padahal tidak menyadari dampak dari jangka panjang dan juga risikonya yang bisa menyebabkan kematian. Jadi bahayanya itu karena kayak tadi kan dia menghirup gas tadi gitu, yang harusnya kita butuh oksigen gitu ya, untuk bernafas, untuk aktivitas metabolisme, tapi digantikan oleh gas nitrous oxide ini yang tidak mampu digunakan oleh tubuh. Nah, ini mungkin bisa beracun juga gitu ya kalau misalnya dihirup secara berlebihan, karena tadi ya ada efek memabukkan itu. Berarti kan itu bisa berdampak ke tubuh juga, ke sistem sarafnya. Dari sisi aturan, terutama di Indonesia, sebetulnya bagaimana terkait dengan peredaran produk-produk yang mengandung gas nitrous oxide. Nah, kalau berdasarkan informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, status nitrous oxide di Indonesia adalah legal, namun dengan catatan sangat terbatas. BPOM menegaskan bahwa gas ini hanya diizinkan untuk keperluan khusus, seperti yang tadi kita sudah singgung pemirsa, yaitu untuk kebutuhan industri makanan dan juga untuk kebutuhan medis yang penggunaannya harus di bawah Terbatas pengawasan tuh ya. ketat oleh tenaga kesehatan profesional. Nah, ada satu poin penting yang juga perlu kita highlight bersama di sini pemirsa adalah tujuan rekreasional atau penggunaan nitrous oxide untuk mabuk sama sekali tidak masuk dalam izin penggunaan nitrous oxide di Indonesia.
Artinya siapapun yang menjual atau menggunakannya untuk tujuan di luar industri makanan dan medis tadi tentu ini sudah melanggar ketentuan dari legalitas nitrous oxide. Dan banyak juga orang yang bertanya pemirsa, apakah kalau kemudian bisa menyebabkan sensasi mabuk, ini artinya nitrous oxide termasuk dalam narkoba? Nah, kalau menurut Badan Narkotika Nasional atau BNN, saat ini gas tertawa atau nitrous oxide memang belum masuk dalam klasifikasi narkotika, psikotropika ataupun zat yang bisa berpotensi menimbulkan ketergantungan atau biasa disingkat juga dengan nafza. Ini belum masuk dalam undang-undang ataupun peraturan turunannya. Namun jangan salah sangka dulu pemirsa, karena meskipun secara hukum nitrous oxide belum tertulis sebagai narkoba, zat ini sebetulnya memiliki potensi tinggi bisa menimbulkan ketergantungan. Setidaknya hal ini berdasarkan sebuah survei yaitu Global Drug Survey di tahun 2021 yang menyebutkan bahwa N2O atau nitrous oxide ini menempati urutan ke-10 sebagai zat rekreasi yang paling populer di dunia atau memberikan efek itu tadi, tenang dan juga mabuk sesaat. Posisinya berada di bawah zat-zat berbahaya lain seperti ganja, kokain, amfetamin, ketamin, dan juga zat-zat lainnya. Ini tentu menunjukkan bahwa ancamannya itu tetap nyata dan juga bahkan sudah menjadi fenomena global. Tuh ya, jadi di luar negeri juga ada tuh ya, di Amerika disebutnya kayak galaksi gas gitu ya. Jadi sama isinya itu nitrous oxide yang dihirup juga. Dan ini emang sangat berbahaya kalau disalahgunakan. Ya, jadi ketika ada obat-obatan ya aksesnya mungkin mudah, harganya murah dan bisa memberikan efek memabukkan, itu orang mungkin akan tertarik untuk menggunakannya. Gitu ya. Jadi mungkin akses ini ya mungkin harus dibatasi supaya orang-orang itu tidak mudah untuk mendapatkan gas dalam bentuk yang murni gitu. Itu yang menjadi pertanyaan, apakah harus diregulasi lagi, diperketat peraturannya sehingga orang itu tidak mudah untuk mendapatkan gas tadi. Dari Kepala BNN RI berikut ini pemirsa, yaitu Suyudi Aryoseto yang memberikan peringatan keras terkait dengan hal ini. Suyudi menyatakan bahwa di banyak negara aturan terkait nitrous oxide ini sudah semakin diperketat. Bahkan gas ini bisa langsung dikategorikan sebagai zat terlarang jika terbukti digunakan untuk rekreasi. Ia juga menambahkan bahwa modus penyalahgunaan saat ini sangat terang-terangan bahkan juga menyasar kalangan tertentu di mana tabung-tabung kecil berisi nitrous oxide yang seharusnya adalah dispenser atau tabung untuk whipped cream tadi kini dijual dengan target pasar remaja atau individu yang hanya ingin mencari efek mabuk. Ini adalah tantangan besar tentunya bagi kita untuk bisa melindungi generasi muda. Dan bagian yang paling krusial yang harus kita ketahui bersama pemirsa adalah dampaknya bagi kesehatan dan juga risiko serius. Salah satu dampak yang paling berbahaya adalah hipoksia atau kondisi di mana tubuh bisa kekurangan oksigen atau suplai oksigen ke otak dan organ lainnya. Ini menurun secara drastis kalau kemudian terpapar gas nitrous oxide ini secara berlebihan. Dalam kondisi berat, hipoksia berisiko menyebabkan hilangnya kesadaran, kerusakan organ, hingga henti nafas atau kematian. Paparan dari gas nitrous oxide secara berulang dan berlebihan ini juga bisa berisiko menyebabkan gangguan neurologis atau sistem saraf. Gas ini dapat menginaktivasi vitamin B12, pemirsa, salah satu nutrisi yang sebetulnya sangat penting bagi sistem saraf manusia. Apalagi kayak tubuh manusia itu pasti butuh yang dinamakan oksigen ya. Ketika tadi digantikan dengan nitrous oxide gitu ya, atau gas tertawa ini, itu akhirnya otak mungkin tidak mampu memenuhi kebutuhan oksigennya. Dan ini sangat fatal sekali. Karena dalam waktu berapa saat saja, mungkin waktu menit gitu, kalau nggak cukup oksigennya itu otak bisa memadamkan aktivitasnya. Jadi benar-benar mati dan hilang kesadaran. Nah kalau misalnya dalam kondisi nggak sadar itu kan bisa berbahaya juga, tiba-tiba ada lagi berdiri terus jatuh gitu, itu kan bisa menghantam atau terdapat benturan yang bisa membahayakan organ tubuh juga. Misalnya yang jatuh kepala duluan atau mungkin bagian tulang belakang yang kena, itu kan bisa berbahaya juga. Jadi nggak cuma dalam peredaran darah saja, tapi dalam aktivitasnya itu bisa membahayakan para penggunanya yang menggunakan zat ini ya, yang gas inilah pokoknya yang digunakan secara dihirup.
berisiko bisa mengganggu keseimbangan, Tuh, menyebabkan kelemahan otot hingga kerusakan sumsum tulang belakang. bahaya Bahkan banget kalau ya. kita mengutip dari fenomena global tadi, ada kasus kematian di luar negeri juga pemirsa yang bahkan dihubungkan dengan penyalahgunaan nitrous oxide. Misalnya di Florida, Amerika Serikat pada tahun 2024 lalu, ada seorang perempuan berusia 29 tahun bernama Margaret Caldwell. Ia tewas setelah diketahui menghirup gas serupa dengan merek Galaxy Gas. Pihak Galaxy keluarganya Gas. ini kemudian melakukan tuntutan kepada pihak pengadilan setempat untuk bisa mengetahui secara pasti apakah memang ada penyalahgunaan ataupun salah sasaran dari brand tersebut. Nah pemirsa, tren ataupun penyalahgunaan dari whipping atau gas tertawa ini tentu bisa menjadi pengingat bagi kita semua terlepas dari kasus yang saat ini memang sedang ditangani oleh pihak polisian. Tidak semua hal yang viral itu aman. Sensasi terbang, ngefly atau mabuk yang hanya berlangsung sesaat sama sekali tidak sebanding dengan kerusakan organ yang bisa terjadi seumur hidup. Tuh Nggak ya, perlu jadi lebih kerusakan itu bisa permanen gitu. Kalau udah masuk ke saraf ya, udah mungkin gara-gara oksigennya habis gitu ya, kekurangan oksigen, akhirnya otak mengalami kematian sel. Itu kan udah nggak bisa dihidupkan kembali kalau misalnya ada kerusakan di bagian saraf pusat. Nah, kalau udah permanen seperti itu akan berdampak ke masa depan si anak itu. Mungkin bisa jadi nggak mampu gitu, jadi nggak apa ya, nggak sempurna lagi cara berpikirnya, atau mungkin memiliki kekurangan saat setelah menggunakan gas seperti ini. Makanya harus berhati-hati, jangan sampai orang yang kita kenal menggunakan atau memiliki adiksi ya, ketergantungan terhadap gas yang berbahaya seperti ini. Ya, jadi harus hati-hati. tren di media sosial dan pastikan Anda, keluarga, teman-teman di sekitar Anda memahami bahaya ini dan jangan biarkan keinginan untuk mencoba hal baru justru menghancurkan masa depan Anda. Tuh ya, pagi ini ngetren gitu ya di berbagai apa ya, pihak gitu ya. Jadi mungkin aksesnya mudah, harganya murah, dan orang tuh mempraktekkannya terang-terangan. Jadi inspirasi. Wah, jadi gas ini tuh keren dulu. Kayak mungkin dulu ngerokok itu keren dianggapnya. Jadi orang banyak ikut ngerokok. Terus pindah mungkin jadi dari vape gitu. Jadi rokok elektrik pindah gitu trennya. Nah, itu kan kita ikut-ikutan tren yang mungkin akan membahayakan kesehatan kita. Apalagi ini mungkin mulai ke ranah yang berbahaya seperti galaksi gas ini, karena itu bisa meracuni tubuh gitu jika digunakan tidak pada semestinya gitu. Yang harusnya buat kesehatan, buat ngebius, sama untuk apa ya tadi ya, makanan lah, web eat ya, yaitu untuk kuliner lah, itu akhirnya disalahgunakan untuk dihirup seperti orang menggunakan narkoba, yaitu yang sangat berbahaya. Makanya kita harus berhati-hati saat mengikuti atau melihat tren yang sedang berlangsung. Apakah tren ini itu bermanfaat atau tidak? Kalau misalnya tren yang nggak bermanfaat, maka cari tren yang bermanfaat, yang positif, sehingga kita tidak perlu mengikuti sesuatu yang berdampak negatif kepada diri kita sendiri. Ya, jadi kita harus berhati-hati nih dengan tren baru yang berbahaya. Ya, dan mungkin itu bisa mengancam jiwa kita. Ya, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang kita tuh harus waspada lah, harus berhati-hati dengan tren baru ini yang apa yang menggunakan gas tertawa untuk disalahgunakan. Nah, mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.